Kak, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Pagi, alhamdulillah sehat. Udah sarapan belum? Belum. Kenapa belum sarapan? Jadi sebelum pembelajarannya dimulai, kita utamakan dulu doa ya teman-teman. Agar pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Doa selesai. Nah, jadi setelah itu saya mau mengabsen kalian dulu ya anak-anak. Ini kebetulan ibu tidak bawa pulpen. Anak-anak ada yang bawa pulpen kah? Yang bisa saya pinjam? Wah, oke. Saya pinjam ya. Terima kasih. Sekarang tanggal berapa ya? 19. Oke, yang hadir boleh diangkat ya tangannya. Ellen, Karika, hadir. Delva, Dias, Rizal, sakit ya? Dia udah izin kah ke kalian atau soalnya saya tidak dapat pesan apa-apa? Tapi kabarnya suratnya menyusul. Oke, baik. Tapi ini saya afakan dulu ya. Tolong sampaikan ke dia. Baik. Jadi pada pembelajaran hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai mitigasi bencana. Jadi tujuan dari pembelajaran mitigasi bencana ini saya harapkan anak-anak nanti akan mengerti mengenai apa itu bencana dan jenis-jenis bencana dan juga cara penanggulangannya. Saya izin nyalain PPT ya. Nah, setelah kalian mengetahui tujuan dari pembelajaran hari ini, anak-anak ada yang tahu nggak apa itu bencana? Mau? Ya boleh, Dias, apa itu bencana? Menurut saya bencana alam itu suatu fenomena atau Ya boleh, maaf tadi keliru ada definisinya di depan. Oh boleh, apa itu bencana? bencana alam itu merupakan suatu fenomena alam atau peristiwa yang bersifat mengancam dan merugikan manusia. Merugikannya itu seperti kehilangan harta benda maupun korban jiwa. Betul banget ya yang apa yang tadi Dias bilang. Jadi bencana itu merupakan fenomena yang kejadiannya tidak dapat diprediksi dan juga merugikan makhluk hidup. Jadi bencana ini dapat dibagi menjadi 3 jenis ya anak-anak. Ada bencana alam, bencana non alam, dan juga bencana sosial. Nah, tapi pada hari ini saya akan memfokuskan membahas mengenai bencana alam dan juga mitigasi bencana alam. Nah, anak-anak, di sini ada yang tahu nggak sih ini foto? Bentar, maaf. Anak-anak ada yang tahu nggak sih ini foto dari bencana apa? Ya betul sekali, ini adalah bencana gempa bumi. Kalau yang ini? Gunung meletus. Oh. Nah, jadi ini dia definisi dari gempa bumi. Jadi gempa bumi itu adalah sebuah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi
yang disebabkan oleh tumbukan antara lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, ataupun runtuhan batuan. Itu. Anak-anak di sini ada yang tahu nggak sih efek dari gempa bumi itu apa aja? Efek negatifnya, dampak negatifnya itu apa aja? Boleh angkat tangan? Apa itu? Dampak negatif dari adanya gempa bumi yaitu banyak orang kehilangan rumahnya karena hancur, terus infrastruktur yang ada itu sudah hancur semua. Jadi orang-orang itu juga kehilangan tempat tinggal. Ya, betul sekali. Pertama, gempa bumi itu sangat destruktif ya anak-anak. Jadi dapat menghilangkan materi dan juga korban jiwa. Sama seperti definisi bencana alam tadi. Selanjutnya adalah definisi dari letusan gunung. Jadi letusan gunung berapi ini merupakan peristiwa yang terjadi akibat magma di dalam bumi yang keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini biasanya berhubungan dengan naiknya magma putih dari dalam bumi. Nah, di sini anak-anak tahu nggak sih kalau letusan gunung berapi itu selain membawa dampak buruk ya karena dapat menghancurkan rumah-rumah, membawakan kerugian, letusan gunung api ini juga dapat membawakan hal yang baik. Kira-kira anak-anak tahu nggak apa hal yang baik itu? Saya tahu. Ya, Ellen boleh. Kalau gunung api meletus itu kan mengeluarkan material-material. Nah, salah satunya itu abu vulkanik. Nah, itu kalau jatuh di sekitaran Kaki gunung. ya kaki gunung itu nanti bisa menyebabkan tanah itu menjadi subur dan bisa dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Betul sekali yang kayak Pak Ellen bilang. Jadi gunung meletus itu, jadi gunung itu memiliki banyak material-material di dalamnya yang mengandung bahan-bahan yang dapat menyuburkan tanah. Jadi dalam seiringnya waktu, tanah-tanah yang sudah tertimbun oleh abu vulkanik dan lain-lain itu nanti akan menjadi tanah yang subur dan dapat ditangani oleh tanaman-tanaman seperti itu. Nah, lanjut ke mitigasi bencana nih anak-anak. Nih, jadi mitigasi itu dilakukan untuk keadaan bencana alam dalam 3 langkah ya anak-anak, yaitu ada tahap penanggulangan. Tahap penanggulangan itu meliputi 3 langkah, yaitu tahap prabencana, tahap tanggap darurat, dan juga tahap pemulihan pasca bencana. Dan untuk mitigasi bencana gempa bumi, ini bisa dilihat di depan. Yang pertama itu penanggulangannya dapat mendirikan bangunan sesuai aturan baku tahan gempa. Yang kedua ada kenali lokasi bangunan tempat Anda tinggal. Jadi jangan sampai kita membangun rumah atau menempati tempat tinggal yang berada di retakan-retakan gitu, misalnya retakan lempeng ya anak-anak. Terus yang ketiga ada tempatkan perabotan pada tempat yang proporsional. Jadi jangan masalah-masalah nih, misalnya pot bunga yang segede gini ditaruh di atas lemari, itu kan nanti kalau jatuh bisa membahayakan ya anak-anak. Terus yang keempat ada siapkan peralatan seperti senter, P3K, makanan instan dan lain-lain. Jadi ini adalah untuk emergency kit gitu ya. Yang kelima ada periksa penggunaan listrik dan gas. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus meriksa penggunaan listrik dan gas dalam mitigasi bencana gempa bumi? Ada yang tahu? Boleh, Ellen mau jawab lagi? Saya Ya. izin menjawab. Listrik itu kan kalau nggak sering dicek itu takutnya nanti terjadi korsleting. Nah, jadi bisa memicu kebakaran. Makanya kita harus sering-sering cek penggunaan listrik supaya setidaknya mencegah terjadi kebakaran. Betul sekali apa yang tadi Ellen bilang ya. Jadi listrik dan gas ini dapat memicu kebakaran ataupun bahkan ledakan. Jadi saat gempa bumi kalau ada ledakan lain itu kan pasti sangat membahayakan ya. Selanjutnya ada catat nomor telepon penting seperti kepolisian, pemadam kebakaran ataupun tenaga medis gitu.
Yang terakhir itu adalah kenali jalur evakuasi. Jadi kalau misalnya kita ada di dalam ruangan nih sekarang, kita ada di lantai 6 ya anak-anak, kita harus mengenali jalur evakuasi kita. Yang mana adalah kalau di gedung ini itu ada di tangga kita ya, jadi kita harus jalan ke situ dan usahakan untuk menghindari elevator atau lift. Mitigasi bencana yang selanjutnya adalah mitigasi gunung meletus. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mengenali daerah setempat yang dapat dijadikan tempat mengungsi. Yang kedua, ada memantau dan mendengarkan informasi tentang status gunung api. Yang ketiga, ada mengikuti bimbingan dan penyuluhan dari pihak yang bertanggung jawab. Yang keempat, memiliki persediaan kebutuhan dasar seperti obat-obatan dan makanan yang memadai. Yang kelima, mengikuti arahan evakuasi pihak berperang. Dan yang keenam, membawa barang-barang yang berharga, terutama dokumen dan surat penting. Jadi mitigasi dari gunung meletus ini kira-kira agak sedikit sama ya seperti gempa bumi. Kita harus mengenali jalur evakuasi dan juga membawa barang-barang berharga dan memiliki emergency kit yang berisi barang-barang yang kita butuhkan seperti obat, air minum ataupun makanan. Seperti itu. Baik anak-anak, pembelajaran mengenai mitigasi bencana ini berakhir sampai di sini saja. Jadi gimana nih? Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saya mengenai materi ini yang mungkin belum dimengerti oleh anak-anak? Cukup ya? Baik. Nah, karena kan kalian tadi gak ada yang mau ditanyakan ke saya ya, berarti kalian sudah 100% mengerti mengenai mitigasi bencana. Mungkin di sini anak-anak ada yang mau menyimpulkan hasil belajar dari apa yang tadi sudah saya sampaikan? Boleh? Kalau tidak ada yang mau, saya tunjuk. Ayo, dia boleh. Sepertinya ragu-ragu. Jadi dari definisinya sendiri yang tadi saya bilang itu, bencana alam ini bersifat mengancam dan mengalami kerugian. Nah, selanjutnya bencana alam itu ada 3, bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial. Dan di bencana alam ini contohnya itu ada gempa sama tsunami. Nah, untuk tahap-tahapan melakukan bencana ini ada 3, prabencana, bencana, pasca bencana. Betul sekali. Nah, seperti itu. Sudah? Sudah. Oke, bagus sekali ya. Jadi bencana ini merupakan fenomena yang merugikan manusia dan makhluk hidup yang lainnya yang dapat merugikan kita. Gitu. Dan mitigasi bencana itu merupakan langkah-langkah untuk menanggulangi korban jiwa ataupun kerugian yang dapat kita alami saat bencana itu terjadi. Seperti itu ya teman-teman. Baik, jadi jangan dilupa ya kalau bencana alam itu, kalau mitigasi bencana itu sangat amat penting untuk kita selalu ingat dan kita mengerti agar pada suatu saat amit-amit ya terjadi bencana kepada kita, itu kita tahu cara menanggapinya dan tahu cara bereaksinya harus seperti apa. Baik, rasanya sudah cukup itu materi dari saya mengenai mitigasi bencana dan juga bencana alam. Sekian dari saya. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Bu. Ini bukannya ya. Terima kasih ya. Saya izin keluar ya. Ya, terima kasih.